Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan Pak Badrus di pelajaran PJOK. Sebelum Pak Badrus memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Mari membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anak, sekarang silahkan disiapkan bukunya, yaitu tema 7 subtema 2. Disiapkan bukunya tema 8 subtema 2. Kita akan belajar materi pada pagi hari ini, yaitu tentang apa? Tentang latihan kelentukan. Latihan kelentukan. Apa sih latihan kelentukan itu? Nah, latihan kelentukan itu seperti latihan kelenturan tubuh. Sama istilahnya, cuma beda kosakatanya saja ya anak-anak. Nah, kita sudah pernah melakukannya dulu di tema 5 dan 6. Itu ada gerak kelentukan atau kelenturan. Nah, materi pembahasan pada pagi hari ini yaitu yang pertama kita akan membahas apa? Yaitu yang pertama adalah gerak membungkukkan badan. Nah, yang kedua yaitu menirukan gerak pohon kelapa. Jadi materi yang ada di subtema 2 yaitu tentang gerak membungkukkan badan dan menirukan pohon kelapa. Nah, langsung saja ke materi yang pertama yaitu gerak membungkukkan badan. Nah, gerak membungkukkan badan. Di sini anggota pramuka selalu menggunakan seragam yang rapi. Kalau anak-anak sering melihat yang ikut ekstra pramuka atau anak-anak yang sering menggunakan baju pramuka, pasti bajunya rapi-rapi kan, tidak ada yang tidak disetrika atau kurang lengkap pakaiannya. Nah, merapikan seragam merupakan bagian persiapan baris berbaris. Jadi di pramuka itu ada yang namanya persiapan baris berbaris, yaitu dengan merapikan seragamnya. Dimulai dari mana? Dimulai dari bawah sampai ke atas. Jadi dimulai dari kaki dan sampai atas kepala. Lalu saat anak pramuka melakukan latihan merapikan seragam, terdapat gerak membungkukkan badan. Nah, jadi saat anak-anak latihan pramuka untuk merapikan seragam, di situ ada gerakan membungkuk. Nah, bisa dilihat di gambar Nah, itu dari bawah, dari kaki menuju ke atas kepala. Jadi saat latihan merapikan seragam dimulai dari bawah, yaitu dari kaki, lalu ke atasnya lagi, lalu sampai kepala, yaitu sampai topi. Nah, kalau sudah rapi semua, berarti anak pramuka siap melakukan kegiatannya. Nah, apa sih manfaat melakukan gerak membungkukkan badan sambil menyentuh kaki? Yaitu yang pertama yaitu melatih kelentukan badan. Yang kedua yaitu melemaskan otot pinggang. Jadi kalau anak-anak punggungnya atau pinggangnya sering sakit, berarti kurang apa? Kurang melatih otot pinggangnya. Jadi diusahakan yang sering punggungnya atau pinggangnya sakit, sering-sering melakukan pemanasan di bagian pinggang. Lanjut. Nah, di situ bisa dilihat gambarnya gerak membungkukkan badan dari posisi siap sampai membungkukkan badan menyentuh kaki kiri dan kanan. Nah, di LKS juga sudah ada anak-anak, bisa dilihat juga. Nah, supaya anak-anak paham, di sini Bapak ada contoh videonya.
Gerakan diawali dengan berdiri tegak, kaki rapat, tangan di samping badan dan pandangan ke depan. Oke. Lalu buka kaki selebar bahu. Lalu bungkukkan badan ke bawah sampai kedua tangan menyentuh lantai. Lutut tidak boleh ditekuk. Lalu pertahankan gerakan sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kembali ke posisi semula, yaitu berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu. Lalu gerakan kedua, bungkukkan badan ke sebelah kiri sampai tangan menyentuh kaki kiri. Lutut tidak boleh ditekuk. Pertahankan gerakan sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali ke posisi semula, yaitu berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu. Lanjut gerakan ketiga. Gerakan ketiga sama seperti gerakan yang tadi nggih, cuma bedanya tangannya menyentuh di bagian kaki kanan. Nah, selanjutnya yaitu apa? Menirukan gerakan pohon kelapa. Gerak menirukan pohon kelapa dengan meliukkan badan ke atas, ke kiri, dan ke kanan. Nah, jadi gerak menirukan pohon kelapa yaitu meliukkan, yang pertama adalah meliukkan badan ke atas, dilanjut meliukkan badan ke kiri dan meliukkan badan ke kanan. Jadi seperti pohon kelapa tertiup angin, nggih. Daunnya akan meliuk ke kiri dan ke kanan. Kalau tidak ada angin, yaitu tetap berdiri kokoh di atas, nggih. Nah, manfaat melakukan gerak meliukkan badan yaitu yang pertama melatih kelentukan badan, yang kedua melemaskan otot pinggang, sama seperti tadi dengan apa? Membungkukkan badan. Oke, manfaatnya sama saja, soalnya di sini otot pinggangnya yang dilemaskan, supaya tidak kaku saat anak-anak apa? Melakukan gerakan meliuk ke bawah, ke samping kanan, samping kiri, atau ke atas. Oke. Nah, meliukkan badan ke atas yang pertama yaitu berdiri tegak, lalu kedua tangan di samping badan dan pandangan mata ke depan. Selanjutnya yang ketiga, angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. Yang keempat, jinjitkan kaki setinggi mungkin. Lalu tahan gerakan sampai hitungan kelima. Dan lanjut, yang terakhir adalah kembali ke posisi semula. Nah, di sini langkah-langkahnya sudah dijelaskan di LKS anak-anak. Anak-anak bisa membacanya. Nah, supaya paham di sini Bapak memberi contoh videonya. Yang pertama, gerakan diawali dengan berdiri tegak, tangan di samping badan dan pandangan ke depan. Lalu angkat kedua tangan ke atas, lalu genggam, tangannya menggenggam, dilanjut jinjitkan kaki setinggi mungkin. Lalu tahan gerakan sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kembali ke posisi semula, yaitu berdiri tegak. Nah, itu tadi contoh video meliuk ke atas, Nah, selanjutnya meliukkan badan ke samping kiri dan kanan. Kalau tadi kita sudah belajar apa? Belajar
meliukkan badan ke atas. Sekarang adalah meliukkan badan ke samping kiri dan samping kanan. Yang pertama, sama berdiri tegak. Lalu kedua tangan di samping badan dan pandangan mata ke depan. Lanjut, angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. Keempat, jinjitkan kaki setinggi mungkin. Kelima, tahan gerakan sampai hitungan kelima. Lalu keenam, miringkan badan ke kiri. Lalu tahan gerakan sampai hitungan kelima. Lalu yang ke-8, miringkan badan ke kanan. Lalu yang ke-9, tahan gerakan sampai hitungan kelima. Yang terakhir, kembali ke posisi semula. Jadi awalannya sama dengan apa? Meliukkan badan ke atas. Setelah itu badan meliukkan ke kiri terlebih dahulu. Setelah meliukkan badan ke kiri, dilanjut dengan apa? Meliukkan badan ke kanan, nggih. Jadi mulai dari atas, samping kiri dan samping kanan. Nah, supaya anak-anak paham, di sini Bapak ada videonya. Yaitu yang pertama, gerakan diawali dengan berdiri tegak, tangan di samping badan dan pandangan ke depan. Sama, angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. Dilanjut, jinjitkan kaki setinggi mungkin. Lalu tahan gerakan sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu miringkan badan ke kiri. Tahan gerakan sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu miringkan badan ke kanan. Tahan gerakan sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali ke posisi semula, yaitu berdiri tegak. Nah, itu tadi contoh apa? Contoh meliukkan badan seperti pohon kelapa. Yaitu yang pertama, meliukkan badan ke atas dengan mengangkat tangan dan menggenggamkan telapak tangan. Dilanjut dengan menjinjitkan kaki. Setelah meliukkan badan ke atas, dilanjut dengan meliukkan badan ke kiri, yaitu miringkan badan ke kiri. Tahan dengan hitungan sampai 5, nggih. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah sudah, kembali, lalu dilanjut dengan meliukkan badan ke kanan. Miringkan badan ke kanan. Tahan hitungan sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu tadi contoh meliukkan badan menirukan pohon kelapa. Mudah kan anak-anak untuk mempraktekkan gerakannya? Nah, ternyata pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai anak-anak. Yaitu yang pertama tadi adalah kita telah mempelajari menentukan badan seperti anggota pramuka. Dilanjut dengan materi yang kedua, yaitu meliukkan tubuh seperti pohon kelapa. Nah, di sini anak-anak mendapat tugas, yaitu mengerjakan evaluasi PJOK halaman 44 Romawi 1 dan Romawi 2 di buku tugas. Bapak ulangi lagi. Tugas PJOK untuk kelas 3 yaitu mengerjakan evaluasi PJOK halaman 44 Romawi 1 dan Romawi 2 dikerjakan di buku tugas. Nah, sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak mau berpesan kepada anak-anak tetap semangat belajar. Karena apa? Karena bulan ini akan ada PH, penilaian harian, dan ada ujian
penilaian tengah semester nggih. Anak-anak tetap belajar, semangat, jangan jangan malas-malasan. Lalu dijaga juga sholat 5 waktunya. Jangan lupa mengaji juga dan membantu orang tuanya. Dan jangan sering begadang dan main HP. Nah, sekian dari Bapak untuk pembelajaran PJOK tema 8 subtema 2-nya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.